Hai teman-teman, apa kabar? Kalian pasti sudah familiar dengan nama-nama seperti Joko, Siti, Budi, atau Dewi, kan? Itu adalah nama-nama yang sering kita dengar di Jawa. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa orang Jawa nggak punya nama marga seperti kebanyakan orang di daerah lain? Misalnya aja di Batak ada marga Siregar, Lubis, atau Harahap. Sementara di Minangkabau ada gelar seperti Sultan atau Datuk. Nah, penasaran nggak kenapa orang Jawa nggak punya marga? Yuk, kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Bayangin deh, kalau saja orang Jawa punya marga, mungkin nama-nama yang kita kenal akan terdengar sangat berbeda ya. Ada banyak sekali alasan dan sejarah di balik kenapa orang Jawa memilih untuk tidak menggunakan marga. Mulai dari faktor budaya, sejarah kerajaan, hingga filosofi hidup yang unik. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, karena kita akan mengupas tuntas misteri di balik nama tanpa marga ini. Sebelum kita masuk ke alasan-alasan spesifik di balik pola penamaan orang Jawa, kita perlu memahami latar belakang budaya dan sejarah yang membentuk masyarakat Jawa. Pulau Jawa, yang terletak di Indonesia, memiliki sejarah peradaban yang sangat panjang dan kompleks, yang terbentang selama ribuan tahun. Sejak zaman kuno, Jawa telah menjadi pusat peradaban besar. Dimulai dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Kalingga pada abad ke-700, ke-5 hingga ke-7. Pada abad ke-8 hingga ke-10, Kerajaan Medang atau Mataram kuno, yang berada di Jawa Tengah dan Timur, menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Kemudian, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-15 menjadi kerajaan maritim yang sangat berpengaruh, dengan wilayah kekuasaan yang mencakup sebagian besar Asia Tenggara. Pengaruh kerajaan-kerajaan ini menyebar ke bidang budaya, agama, seni, bahasa, dan adaptasi masyarakat. Di era kerajaan-kerajaan Jawa seperti Majapahit dan Mataram, masyarakat Jawa lebih mengenal sistem kasta dan strata sosial yang berbeda dengan daerah lain. Dalam struktur sosial ini, nama seseorang lebih ditentukan oleh status sosial dan pangkat mereka daripada marga. Misalnya, nama Raden atau Mas digunakan oleh bangsawan, sementara rakyat biasa mungkin hanya memiliki nama tunggal tanpa embel-embel apapun. Ini berbeda dengan sistem marga yang sering kita temui di daerah lain, di mana marga menunjukkan asal-usul keluarga dan klan seseorang. Orang Jawa juga memiliki filosofi hidup yang dikenal dengan istilah urip iku urup, yang artinya hidup itu seharusnya memberi manfaat bagi sesama. Filosofi ini menekankan kebersamaan dan kesederhanaan yang tercermin dalam penggunaan nama. Nama tanpa marga dianggap lebih egaliter dan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Ini selaras dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Selama masa penjajahan Belanda, orang Jawa mengalami banyak perubahan sosial dan budaya. Salah satu contohnya adalah pengaruh bahasa Belanda dan struktur administratif kolonial yang tidak terlalu mementingkan penggunaan marga. Hal ini berbeda dengan orang Batak atau Minangkabau yang memiliki struktur adat yang kuat dan tidak terpengaruh oleh administrasi kolonial dalam hal penamaan. Selain itu, orang Jawa juga memiliki keunikan dalam memberi nama. Banyak orang Jawa yang hanya memiliki satu nama saja, tanpa nama belakang atau marga. Hal ini membuat nama-nama Jawa sering terdengar lebih simpel dan mudah diingat. Contohnya saja Presiden pertama kita, Soekarno, yang hanya memiliki satu nama. Begitu juga dengan Presiden kedua, Soeharto. Satu nama ini seringkali memiliki makna mendalam dan mengandung doa serta harapan dari orang tua kepada anaknya. Lokal orang Jawa juga sangat dipengaruhi oleh ajaran agama dan kepercayaan lokal. Dalam budaya Jawa, nama seringkali diambil dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno
yang memiliki makna spiritual dan filosofis. Banyak nama-nama Jawa yang diambil dari cerita-cerita wayang, tokoh-tokoh pewayangan, atau istilah-istilah yang bermakna kebaikan dan kebijaksanaan. Hal ini berbeda dengan konsep marga yang lebih menunjukkan garis keturunan. Jadi, itulah beberapa alasan kenapa orang Jawa tidak memiliki nama marga seperti di daerah lain. Meskipun begitu, setiap nama tetap memiliki makna dan cerita yang unik di baliknya. Apakah menurut kalian, orang Jawa sebaiknya mulai menggunakan marga? Atau justru lebih baik tetap seperti sekarang, tanpa marga tapi penuh makna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.